Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahu al-azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika illa halik. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Hanyalah Allah tempat kita menyampaikan segala apa yang kita rasa dan kita dapatkan. Ujian yang Allah berikan sangatlah banyak, berlapis, bertubi-tubi, makin lama makin berat. Kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sejujurnya dari lubuk hati kita bahwa segala ujian yang Allah berikan belum berbanding apa-apa dibandingkan dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Benar apa tidak? Maka sepantasnya kita mengucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mari kita sampaikan pula salawat beserta salam kita untuk Habibillah Rasulil Mustafa Sayyidina Al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, bagi saya menyampaikan hadis-hadis tentang akhir zaman, menyampaikan tentang agenda-agenda fitnah dan huru-hara akhir zaman, untuk kondisi sekarang ini malah jujur, wahai bapak ibu yang kami muliakan, berdebar-debar. Sebab sebenarnya saya tidak menginginkan itu terjadi, walaupun saya menyampaikannya. Saya tidak suka kalau itu akan saya temukan zamannya, padahal saya selalu menyampaikannya. Tetapi fakta memaksa saya harus menyaksikan dan menerima bahwa ternyata memang di zaman saya, di zaman bapak ibu hiduplah kita menyaksikan ahadithul fitan fi akhir zaman, hadis-hadis petaka, bencana dan fitnah di akhir zaman. Bapak ibu yang kami muliakan, ketika seorang yang paling sombong merasa sudah memiliki, menguasai segala-galanya, berkata tidak ada satupun kekuatan yang mampu mengguncang Cina. Saat dia selesai mengatakan itu, 1 minggu saja jaraknya, Republik Rakyat Tiongkok daratan diguncang oleh petaka munculnya novel corona baru yang disebut oleh WHO dengan COVID-19. Dan tidak tanggung-tanggung, sifatnya bukan lokal, tidak hanya sebatas epidemi. WHO resmi mengatakan novel corona baru ini atau COVID-19 ini sudah menjadi pandemi. Artinya seluruh dunia sudah digerogoti olehnya dan menimbulkan kepada petaka kemanusiaan yang tidak kecil. Yang hilang bukan hanya nyawa yang tak terbilang, yang terkena bukannya jumlah yang hampir saja tak terhitung,
tetapi menghancurkan sendi-sendi ekonomi seluruh negeri dan negara, menghancurkan segala harapan-harapan manusia. Hari ini wahai kaum muslimin di Wuhan dan beberapa kota lainnya di Republik Rakyat Tiongkok, daratan sana, orang-orang sudah mulai menjatuhkan diri-diri mereka dari gedung-gedung yang tinggi karena putus asa, mati karena makanan sudah tidak ada. Kalaupun ada yang mengantarkan ke rumah, mereka harus membelinya dengan harga yang sangat mahal, tidak masuk akal, itu pun sudah hampir membusuk. Kalau mereka keluar, maka kondisi mereka keluar sekarang sudah memakai payung, yang payung itu tepiannya menggunakan plastik. Semacam di bumi mana mereka berada sekarang. Dan itu bukan hanya Cina. Mereka meninggalkan hewan ternak yang mereka ternakkan, sapi, kambing, bebek, ayam, apapun ternak mereka ternak dalam jumlah yang besar-besaran, seluruhnya mati dan menjadi bangkai sebab mereka dilarang keluar. Kita tahu bagaimana apartemen-apartemen mereka dikunci oleh pemerintah di luar, dilas sehingga mereka tidak bisa bergerak, mati seluruhnya. Dikirimkanlah 40 kontainer. Satu kontainer itu dapat menampung 5 ton bangkai-bangkai binatang untuk dibakar dalam suhu 800 derajat Celcius. Kaum muslimin yang kami muliakan, harapan mereka adalah pertanian. Ternyata pertanian mereka diserang juga oleh hama. Hama ini adalah hama yang sangat ganas kaum muslimin. Ini adalah hama terganas yang pernah ada, yaitu miliaran belalang raksasa dari belalang gurun yang datang ke daratan Cina. Sebelumnya belalang ini telah menyatroni Arab, Pakistan, India, sekarang sudah masuk di Cina. Kemampuan belalang ini memakan makanan daripada pertanian yang ada di Cina sana. Satu hari stok yang dihabiskan oleh belalang ini setara dengan 35.000 makanan manusia. Ini yang mereka habiskan per hari. Menurut PBB, hama belalang ini bulan April nanti sudah menjadi 500 kali lipat lebih banyak dari sekarang. Dan belalang ini akan melakukan perjalanan menghabisi negara-negara. Kaum muslimin yang kami muliakan, mungkin ini belalang akan menjadi dahsyat ke depan melebihi daripada corona. Belalang ini menggigit manusia. Ibarat Allah yang kami muliakan, belum lagi selesai dengan belalang, ratusan hektar lahan tanah pertanian dan perkebunan Cina juga habis dimakan oleh hama ulat bulu. Karena penyeimbangnya telah dimakan terlebih dahulu bukan oleh belalang, oleh manusia. Semuanya dimakannya, sehingga terjadilah ketidakseimbangan kehidupan ekosistem ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, belum cukup itu, datang lagi petaka berlapis dan berlapis. Ibarat Allah yang kami muliakan, dahsyat betul. Dan ini bukan hanya Cina. Sekarang negeri kedua yang terberat ujian COVID-19 ini adalah Italia. Satu negara lockdown. Tidak ada yang boleh melaksanakan aktivitas kecuali yang emergency boleh keluar. Sebentar lagi akan ditutup seluruhnya. Penerbangan sudah ditutup. Transportasi sangat dibatasi. Ya, acara-acara sudah tidak dibolehkan. Maka pabrik-pabrik tutup, sebagaimana terjadi di Cina. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, secara ekonomi Cina sudah ada pada garis bawah yang bisa dimaafkan. Boleh dikatakan untuk memulihkan ekonomi Cina ke depan butuh waktu puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun lagi ke depan. Cina dianggap berakhir. Italia menyusul. Korea Selatan yang dianggap paling canggih dan maju juga sekarang sedang sekarat. Jepang yang begitu kokohnya juga sudah mulai kelimpungan dan
pusing sekali mencari bagaimana solusi bebas daripada corona. Negara adidaya yang paling hebat, Amerika Serikat, sudah mulai pening dan mengalami krisis yang berat juga. Ibarat Allah yang memuliakan. Sekarang sudah lebih 110 negara yang terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kita umat Islam bagaimana? Indonesia enggak kena. Dulu Indonesia agak sedikit merasa sombong, Indonesia tidak akan mungkin. Karena orang Indonesia kuat-kuat. Indonesia tidak mungkin. Karena kita hebat-hebat. Sekarang loncatan yang terserang oleh COVID-19 ini begitu cepatnya melaju. Dan sementara kita punya kebiasaan. Kebiasaan ini ditegur oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Sebaiknya sementara kebiasaan ini kita hindari dulu sementara. Apa kebiasaan kita? Kita kalau ketemu pasti bersalam-salaman. Kita kalau ketemu pasti berpeluk-pelukan. Cipika-cipiki. Kita begitu akrab, ya. Dan beliau menganjurkan untuk sementara tinggalkan dulu. Beberapa aktivitas mulai dihentikan. Car Free Day juga dihentikan. Acara ini akan dihentikan. Acara massal yang sifatnya ini dihentikan. Singapura malah muftinya memfatwakan kemarin Jumatan sudah nggak boleh, diganti dengan zuhur masing-masing di rumah. Arab Saudi, Mekah, Madinah, wahai kaum muslimin, kita sudah sama-sama tahu bagaimana pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk sholat Jumat tidak boleh lebih dari 15 menit. Dan itu pun jarak mereka harus jauh-jauh. Apa ini? Petaka demi petaka melindas seluruh negara di muka bumi. Saya rasa Indonesia ini termasuk rapuh, wahai Bapak Ibu. Saya tak tahu bagaimana kalau ini menjadi epidemi pula di Indonesia. Sebab kita sangat-sangat rapuh. Apabila memang sudah dilarang orang dari Korea Selatan datang, kemudian dilarang dari Italia datang, dari Iran datang, tapi orang Cinanya tidak dilarang, masuk terus. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk kita bisa menghadang lajunya pertumbuhan orang-orang yang terinfeksi di Indonesia. Ala kulli hal, hasbunallah memang. Bagi kita yang memang mati-matilah, kan begitu kan? Kita mati menuju surga insyaallah. Ada kehidupan kedua yang kita harapkan. Lagi pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati karena penyakit menular, maka matinya syahid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ya ada yang kita harapkan, tapi tidaklah pula kita boleh konyol. Kita harus tetap jaga-jaga, hati-hati. Segala rambu-rambu kita pelihara baik-baik, ya. Kita tidak mau konyol. Kaum muslimin, kalau memang kita harus menghindari dulu apa-apa yang patut dihindari, kita hindari. Ada benteng-benteng dalam agama diajarkan pada kita, tapi benteng-benteng itu tetap kita jalankan. Namun standar kesehatan yang diumumkan oleh WHO juga selayaknya kita jaga. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dampak daripada virus corona ini melampaui laju pikiran saya dan penyampaian saya. Apa yang terjadi? Dulu 2016, 2015, 2017 selalu saya sampaikan. 2018, 2019 kata saya, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akhir zaman nanti akan terjadi di mana ada tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terhalang. Semula saya sampaikan akan terjadi kekisruhan hebat di tubuh keluarga kerajaan, di mana mereka akan saling baku hantam memperebutkan kekuasaan ketika seorang pemimpin dan penguasa mereka meninggal dunia. 3 orang putra akan saling bergaduh. Saya sampaikan yang punya potensi bergaduh itu dan sekarang lagi perang dingin adalah 3 orang pangeran ini, yaitu Pangeran Mut'im bin Abdullah, Pangeran Muhammad bin Salman, Pangeran Khalid bin Talal. Saya sampaikan itu kaum muslimin. Ini kalau sudah ribut di dalam, maka tak mungkin mereka akan menyambut dan menerima tamu-tamu Allah yang datang untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena ribut, perang. Bagaimana negara yang sedang perang mengizinkan orang untuk masuk, keamanan mereka tidak terjaga. Ternyata bukan itu penyebab awalnya. Dan sekarang kita sudah menyaksikan penyebab awalnya adalah menyebarnya penyakit yang tak bisa dikendalikan. Tak nampak, tak tahu kita siapa-siapa yang terkena. Sekarang di Mekah sendiri sudah terinfeksi beberapa manusia di sana. Satu kota Qatif sudah di lockdown.
Dan memang isinya hampir mayoritas orang Syiah semua. Di Riyadh, di Jeddah sudah mewabah penyakit ini, wahai kaum muslimin. Kalau Uni Emirat Arab lebih dulu daripada Arab Saudi. Kuwait, Bahrain juga sudah terkena terlebih dahulu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini berdampak dilarangnya jamaah melaksanakan ibadah umrah. Maka lumpuhlah penerbangan mereka, lumpuhlah transportasi darat mereka, lumpuhlah hotel-hotel mereka, lumpuhlah toko-toko mereka, lumpuhlah restoran mereka, lumpuhlah catering mereka, lumpuhlah seluruh aktivitas mereka. Ibarat Allah yang kami muliakan, sementara Arabku, penghasil minyak terbesar di Arab Saudi, hancur September 2019 karena dibom. Maka sumber andalan mereka berikutnya adalah pariwisata. Pariwisata mereka tutup. Maka keributan dan ketegangan ini terjadi kaum muslimin. Apalagi nanti, ini sekarang sudah 20 pangeran ditangkap-tangkapi, ya. Beberapa menteri ditangkap, jenderal ditangkap, bahkan orang termulia nomor 2 setelah Raja Salman, adik kandung Raja Salman sendiri juga disikat oleh Muhammad bin Salman. Ibarat Allah, ini kegaduhan demi kegaduhan, kepanikan demi kepanikan. Maka berikutnya agenda-agenda yang akan terjadi sesuai dengan urutan hadis akhir zaman, dan kita wajib menyikapinya, akan saya sampaikan sebentar lagi. Apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan terjadi? Saya sampaikan apa antisipasi kita. Sekedar untuk menghadapi antisipasi corona ini apa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, satu, jangan bermaksiat. Maksiat adalah pintu petaka dan bencana. 2, taubat nasuhalah dari maksiat yang sudah ada. 3, semua yang Allah wajibkan, yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kerjakan. Ini kalau mau selamat. Karena kata Rasulullah, antara Ramadan ke Ramadan adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara Jumat ke Jumat, asal Jumatan ya, asal kita Jumatan, asal kita Ramadanan dengan benar dan betul. Antara Jumat ke Jumat adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara solat ke solat adalah benteng pelindung dan penghapus dosa. Antara wudhu ke wudhu adalah benteng penghapus dosa dan pelindung kita. Coba lihat, lalu antara aktivitas kepada aktivitas, setiap aktivitas kita disuruh baca doa. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, naik pesawat baca doa, naik mobil baca doa, masuk pasar baca doa, keluar pasar baca doa, pakai baju baca doa, bercermin pun baca doa. Ya, apapun kita lakukan suruh baca doa. Itu adalah doa pelindung dan pelapis. Doa pelindung dan pelapis. Sekali lagi, ikhtiar zahir tetap kita kerjakan, tapi yang batin inilah sebenarnya pelindung. Baca itu kaum muslimin. Kemudian ada satu lagi, di tengah-tengah maraknya petaka ini, saya harap kaum muslimin, apakah secara berjamaah atau nanti sendiri di rumah, di mana saja berada, ikuti hadis Nabi berikut. Apa sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Ala unabbiukum bi'amalin, maukah kalian aku ajarkan dengan satu amalan? Ala unabbiukum bi'amalin ma nazala birajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Apabila amalan ini dia lakukan, apapun petaka yang sedang menimpa mereka, seberat apapun bencana alam, musibah, kegaduhan, keributan dan apapun bentuknya di dunia ini, kata Rasulullah, Allah akan hilangkan. Illa furija'anhu, kalau diamalkan illa furija'anhu, melainkan dia akan diselamatkan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Mau nggak kalian aku ajarkan amalannya, kata Rasul kepada para sahabat. Qalu bala. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi berkata, doa Dhunnun, yang halus kalian lakukanlah doanya Dhunnun. Dhunnun membaca ini ketika beliau ada di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu saya bertanya pada Bapak Ibu, di dalam perut ikan itu bisa makan minum tidak Dhunnun? Kemana mau dicari makanan? Kalau di Wuhan masih ada yang bisa di delivery. Walaupun makannya setengah busuk, masih datang. Di dalam perut ikan itu ada gak oksigen untuk dihirup buat bernafas? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Di dalam perut ikan itu
cairan yang menyelimuti zunnun ini cairannya beracun apa tidak? Beracun. Tak bisa makan, tak bisa minum, tak ada udara, harusnya mati, Pak. Dan ada di dalam kedalaman perut ikan dan di dalam kedalaman laut yang paling dalam. Tapi ternyata zunnun hidup. Kata Rasulullah, siapa yang membaca amalan zunnun dalam perut ikan, maka semua petaka apapun yang dihadapi dalam hidupnya, ini kan udah puncak-puncaknya nih, nggak ada udara, nggak ada makanan, nggak ada minuman, kan udah puncak-puncaknya. Kalau kamu melakukan seperti apa dilakukan zunnun, semua bencana yang sedang kamu hadapi, seberat dan sebesar apapun, illa furija anhu, melainkan pasti Allah akan selamatkan dia. Sebenarnya ini amalan yang saya anjurkan, ya sesuai dengan hadis Nabi, agar ini dibaca ketika dukhon nanti. Dukhon juga sulit kita bisa mendapatkan udara yang benar, Pak. Ketika dukhon kita nggak ada makanan. Lamanya 40 hari, 40 malam dukhon itu. Tanda besar kiamat pertama kan dukhon. Ya, tak ada minuman, kemana mau kita cari minum? Jadi amalan yang kita amalkan ketika dukhon terjadi adalah amalannya Nabi Yunus, atau disebut oleh Allah dan melakukan dengan sebutan Dhunnun. Ternyata ini simpel, tapi baca, Pak. Wallahi hamba Allah yang bicara ini sudah praktek. Tidak cukup hanya tidak butuh satu malam penuh, Pak. Langsung diberikan oleh solusi yang sebelumnya saya tak nampak apa solusinya. Apa doanya, apa amalannya yang dibaca oleh Zunnun. Mari sama-sama kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya adalah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Subhanaka, Engkaulah yang maha suci dari kesalahan, kekurangan dan dosa-dosa. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini mengaku aku termasuk hambamu yang zalim. Ini dibaca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wallahi Bapak Ibu, ini pengalaman hidup nyata dari saya. Apa yang dikatakan Rasulullah terjadi. Yang pertama yang saya alami, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika saya dulu dari 2009 sampai 2014 saya aktifnya dakwahnya di Malaysia dulu. Seluruh Malaysia sudah saya obok-obok dalam dakwahnya. Nah, ada pendengki yang melakukan kedengkiannya sehingga saya berurusan dengan pihak kepolisian, dibawa ke kantor kepolisian dan saya dimasukkan penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, seorang pendai dari luar negeri dimasukkan ke penjara karena ada sebuah kedengkian. Tetapi Masya Allah, saya tidak hilang akal. Di dalam penjara saya sibukkan lidah membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya baca itu, kemudian saya tidur, terbangun saya, kemudian sholat malam berdoa, kemudian zikir ini sebanyak-banyaknya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahukah Bapak Ibu, saya tidak perlu menunggu makanan pagi didatangkan. Enggak perlu menunggu. Kenapa? Entah apa yang terjadi, bagaimana prosesnya, tiba-tiba seluruh orang penjara itu hormat. Seluruh sipir-sipir penjara hormat, dan saya dibawa keluar dengan cara terhormat. Ya, Masya Allah. Siapa yang mengurus ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, Kamis tanggal 17, Kamis tanggal 16 ya, tahun 2017. Ketika saya dikasuskan dan dibawa ke baris krim. Ingat? Ingat tidak? 2017 heboh. Saya ditangkap dan dibawa ke baris krim. Saya tenang sekali. Kenapa tenang sekali? Saya tahu saya tidak salah. Dan saya tahu Allah tidak meninggalkan saya. Dan saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti menepati janji-janjinya. Udah. Saat semua peluang saya bisa minta tolong pada siapa, saya tutup. Saya tidak butuh pertolongan sama siapa, saya minta tolong pada Allah. Saya pasrahkan semuanya pada Allah dan saya mulai membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Saya sibuk di situ.
HP berdering-dering saya tidak peduli. Ya, SMS masuk saya tidak peduli. Saya sibuk dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Dalam waktu hanya 1 malam saja setelah saya umumkan sampai besok sudah lebih 200 pengacara terbaik se-Indonesia merapat siap untuk menjadi dan menandatangani. Menjadi itu baru pengacara. Sementara kaum muslimin dari Jabodetabek turun berlapis-lapis ke Baris Krim. Apa kata Bapak Ahmad Mihdan? Ini paling kali pertama saya melihat yang paling menegangkan dan paling menakutkan. Kenapa? Di Baris Krim itu sniper juga disiapkan di mana-mana. Bahkan bukan hanya polisi, Satpol PP juga digerakkan segala macamnya. Ya, orang berlapis-lapis datang, walaupun hujan orang datang, dari Bogor berbes-bes orang datang, dari Bandung orang datang, dan ini akan datang lagi dari berbagai provinsi. Ada apa ini? Bukan Zulkifli yang hebat, Allah yang gerakkan hamba-hambanya. Karena hamba Allah sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kayak di Cina enggak ada makanan bunuh diri. Enggak datang lagi makanan bunuh diri. Jangan kaum muslimin ingat ini baik-baik. Kalau memang terjadi lockdown Jakarta, ya. Ini Jakarta nih, Pak. Bekasi. Mau apa kayak pokoknya Jabodetabek. Kalau terjadi demikian keadaannya, lah, apalagi yang penghasilnya hari ini dapat rezeki hari ini dia bisa belanja. Nah ini yang paling parah Pak. Sementara dia nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Umpama separah itu keadaan Jakarta nanti ke depan, maka jika itu harus terjadi, bawalah anak bini. Bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasti Pak, Nabi Yunus saja dalam perut ikan nggak tahu harus pergi kemana, udara mana yang akan dihirup, makanan mana yang akan dimakan, air mana yang akan diminum. Selesai, Allah jaga dia. Dalam waktu dukhan nanti yang mengamalkan ini, mereka hanya terserang flu dan demam saja, sementara yang lain sudah pada mampus, ya, yang lain sudah pada menderita, tersiksa, sengsara. Kalaupun hidup benar-benar luar biasa, berubah bentuknya karena dahsyatnya serangan Tuhan itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini amalan kita. Ustaz, kalau bosan kita dengan la ilaha illallah bagaimana? Ya boleh ganti-ganti dengan yang lain untuk menyegarkan suasana, istighfar yang lain atau sayyidul istighfar dan sebagainya. Oke? Inilah tentang masalah corona ya. Dan apa yang akan berikutnya terjadi? Kaum muslimin simaklah ini. Berikutnya yang akan kita alami bersama-sama. Semoga Allah lindungi kita. Saya tidak berharap ini terjadi. Sungguh demi Allah, saya tidak suka. Saya yakin perasaan saya dan Bapak Ibu semuanya pasti sama. Yang akan terjadi berikutnya, dan ini akan kita lihat fixnya nanti ada dua jenjang. Jenjang pertama nanti Ramadanan, apakah terhalang juga enggak orang umrohan? Itu kita lihat Ramadanan. Kalau menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya perkiraan 18 bulan. Sejak vaksin ini mulai sejak COVID-19 ini ada 2-3 Desember, sejak itu dihitung 18 bulan ke depan diperkirakan baru ada vaksinnya. Nah, secara ekonomi dunia sudah tidak mampu lagi memikul dan menstabilkan kondisi keuangan dunia. Tidak akan. Yang akan terjadi dalam waktu dekat, sesuai dengan nubuat hadis Nabi, nanti akan terjadi krisis moneter global dan resesi keuangan yang paling parah di seluruh dunia, dan itu menyebabkan orang-orang akan mengeluarkan emasnya. Sekarang Cina sudah mulai mengeluarkan emasnya. Simpanan paling terakhir Cina adalah emas. Ini sudah mulai dikeluarkan, Pak. Dan seluruh mata uang sudah mulai melemah. Kaum muslimin yang kami muliakan, ekonomi negara manapun dalam keadaan terjun bebas, maka kita akan kembali menggunakan emas sebagai mata uang kita, dinar dan dirham. Dari 2016 saya sudah hasung kaum muslimin, ayo beli emas, ayo beli emas. Saya sudah sampaikan itu, tapi banyak orang yang hanya mendengar, mengangguk-angguk, tapi belum melaksanakan. Sekarang, wahai Bapak Ibu, harga emas sudah ada di tingkat yang termahal sepanjang yang pernah kita dengar. Dan emas akan terus bertahan kaum muslimin. Emas itu zaman Nabi sampai sekarang harganya tetap yang terbaik. Jadi kehancuran ekonomi global, dan pada akhirnya nanti negara-negara tidak akan mampu menggaji pegawainya. Para PNS seluruh negara tidak akan mampu digaji oleh, dan pabrik-pabrik akan tutup di mana-mana. Lihat Batam sekarang Pak, apa yang terjadi di Batam? Dan apa yang terjadi di pemerintah Indonesia ketika suku cadangnya sudah nggak ada lagi, bahan-bahan yang diproduksi oleh Cina dan lainnya sudah tidak masuk, otomatis ini berhenti, betul tidak?
Ini akan berhenti, Pak. Akan banyak pengangguran besar-besaran terjadi. Akan terjadi kaum muslimin. Kemudian yang kedua, akan terjadi kelaparan dan kekurangan pakan, dan ini akan menjadikan hadis Sahih Bukhari Muslim terwujud. Tak akan terjadi kiamat sampai tetangga datangi tetangganya dan membunuh tetangga itu walau hanya demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga karena lapar. Karena dia lapar, dia sudah membunuh ke sana kemari. Inilah bahayanya kalau seandainya kita tinggal di tempat-tempat yang padat penduduk seperti ini, Pak. Kita tak tahu tetangga kita macam mana. Kalau satu RT, satu RW, orang beriman semua, selapar-lapar apapun, dia tak akan mungkin membunuh tetangganya sendiri. Betul tidak? Makanya di akhir zaman, saya bacakan kepada Bapak Ibu hadis, sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang lari ke bukit-bukit, membawa hewan ternaknya, keluarganya, agamanya, dan mereka hidup di sana. Kenapa saya menganjurkan di akhir zaman? Ayo persiapkan di sana. Persiapkan di sana, di bukit-bukit yang subur, yang sumbernya airnya banyak, jauh dari gunung, jauh dari kota, jauh dari laut, tinggi dari laut. Saya sudah sampaikan ini, Pak, bertahun-tahun saya sampaikan. Mumpung masih ada waktu, kalau sekarang sudah sangat mepet ya Bapak Ibu. Tapi walaupun begitu, kalau ada pergilah ke sana. Tapi jangan sendirian. Bawalah komunitas, ya, orang-orang soleh dan taat-taat, ajak mereka ke sana. Namun belum tinggal di situ, kita tetap tinggal di kota. Tapi ketika ini terjadi, kekisruhan, kekacauan, pembunuhan, perampokan di mana-mana sudah tidak bisa dielakkan. Sesuai dengan hadis Nabi, kita sudah punya tempat, rumah kita sudah ada di situ. Isi rumah barang-barang survival sudah ada di situ. Kita sudah punya ternak, kita sudah punya pertanian, segala macamnya di situ. Kita tinggal pindah. Anjuran saya ini tidak banyak yang mengerjakan. Tapi sudah ada juga, alhamdulillah, sudah ada seperti properti akhir zaman sudah mulai membuat sesuai dengan konsep-konsep yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kalau ini tidak dibuat, maka Bapak tidak tahu mau lari kemana. Seperti kejadian macam ini, mau lari kemana? Seterusnya apa yang akan terjadi berikutnya, maaf Allah yang kami muliakan. Yang terjadi berikutnya, jadi yang pertama, apa tadi? Tolong spidol kita. Yang pertama yang akan kita rasakan, maaf ya, kita mengalami 5 fase kata Nabi. Sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul, startnya. Nah, ada 5 fase. Fase pertama, Nabi yang memimpin kita. Fase kedua, Khulafaur Rasyidin yang memimpin kita. Fase ketiga, para khalifah dengan sistem kerajaan yang memimpin kita. Dan ini Islam memimpin 2/3 dunia. Ya. Nah, kita sekarang hidup di fase yang terberat. Fase yang keempat. Fase ini di mana Islam sedang tidak memimpin dunia, tetapi dunia dipimpin oleh kediktatoran, mulkan jabarian. Seluruh penguasa yang ada di muka bumi benci kepada Islam dan zalim kepada kaum muslimin. Ini fase kita hidup sekarang. Nah, di penghujung fase keempat ini kita akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama, yaitu dukhan. Bumi gelap gulita dibungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang tebal dan sangat panas selama 40 hari. Itu dukhan. Setelah dukhan paling lama tanda besar kiamat yang kedua, dan ini puncak fitnah yang pernah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, yaitu Dajjal pun hadir. Dajjal mengajak 2/3 manusia sujud menyembahnya. Dajjal membagi-bagikan makanan ketika manusia sudah putus asa untuk hidup. Dajjal menghidupkan kampung-kampung dan kota-kota dengan syarat penduduk kampung dan kota itu mau beriman kepadanya dan sujud kepadanya. Dajjal ini tak lama, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu dia berakhir di tangan Nabi Allah. Dan inilah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa menghabisi Dajjal, kaum muslimin, setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, maka Nabi Isa pun mengajak orang-orang Kristen kembali kepada agama Allah yang sebenarnya, yaitu Islam, dan membunuh seluruh babi-babi yang ada, menghapuskan semua pajak-pajak, mulai menstabilkan bumi untuk menuju kepada ketenangan. Tapi belum berapa lama Nabi Isa alaihissalam menjalankan misinya, Allah lepaskan tanda besar kiamat yang keempat, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini tidak ada yang mampu mengatasi kecuali doa Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu muncullah virus yang terganas semenjak bumi ini diciptakan, di mana kemampuan virus itu menyebabkan kematian. Sorenya mereka, menjelang maghribnya mereka diserang oleh virus ini, kemudian besok paginya seluruh Ya'juj dan Ma'juj satu bumi ini sudah mati. Yang mati oleh virusnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja. Ya.
Dan itu sudah langsung membusuk mereka, Ya'juj dan Ma'juj. Dengan doa Nabi Isa, Allah bersihkan kembali Ya'juj dan Ma'juj dari muka bumi ini. Maka masuklah kita pada fase yang kelima. Fase kelima ini dunia bagaikan dalam surga. Masa-masa aman. Ini dalam beberapa hadis sahih, inilah dia masa-masa aman di akhir zaman. Tidak ada lagi penyakit satu pun di muka bumi, tidak ada bencana alam apapun bentuknya, tidak ada peperangan, jangankan negara yang perang, 2 orang saja kelahi tidak akan ditemukan. Hewan-hewan buas di hutan Allah jinakkan semuanya, seluruh binatang berbisa Allah angkat bisanya, seluruh kekayaan di muka bumi Allah muntahkan ke permukaan, sehingga tidak ada satu pun orang yang miskin di muka bumi ini. Betul-betul aman Pak, seaman-amannya. Penjara-penjara akan sepi dan kosong, rumah-rumah sakit tidak akan ada lagi memasukinya karena Allah berikan kesehatan di muka bumi. Masya Allah, tidak ada apapun bentuk yang tidak kita sukai, semuanya wujud dalam wujud keindahan yang paling sempurna. Inilah tanda besar kiamat yang kelima. Ini adalah fase kelima. Dan yang memimpin Islam pada masa itu adalah khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Hal ini Allah umumkan dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24 ayat 55 kaum muslimin. Luar biasa amannya masa ini. Dan jumlah lelaki pada masa itu kata Rasulullah dibandingkan wanita, laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Pada kemana kaum laki-laki habis di sini? Laki-laki di sini habis oleh perang. Nah, yang terjadi di sini kaum muslimin, kalau ini sudah ya, ini sejak runtuhnya khilafah Islamiyah al-Uthmaniyah di Turki, maka kita langsung mengalami perubahan. Bumi langsung dibungkus oleh konsep kesyirikan yang disebut dengan demokrasi. Ini adalah konsep kesyirikan dan ini nyata sekali terjadi di zaman kita. Setelah itu terjadilah kolonialisme kembali kepada umat Islam. Di mana-mana umat Islam dijajah kembali. Tidak diberikan ruangan untuk menikmati kekayaannya sendiri. Kemudian terjadilah gelaran-gelaran yang sangat jahat kepada Islam. Radikal, fundamentalis, teroris dan segala macamnya. Dan ini menjadikan orang-orang untuk ragu untuk berpegang erat kembali dengan agamanya. Kemudian dimunculkan isu yang bisa mengatasi power dan pengaruh agama. Isu itu disebut dengan HAM. Lalu dimunculkan di sini berbagai macam kegaduhan di aliran-aliran sesat, isme-isme. Hadir seluruhnya, bermunculan bak jamur di musim hujan dan aliran-aliran sesat. Aliran-aliran sesat. Kemudian di sini akan terjadi kekacauan di negeri Timur Tengah, mulai dari invasi Irak ke Kuwait sampai kepada terjadi semua kekacauan itu Bapak Ibu yang kami muliakan, dan di sini terjadi huru-hara yang merata di Timur Tengah yang kita sebut sekarang dengan istilah Arab Spring. Kemudian salju turun di negeri Arab, salju turun di negeri Arab. Ini seluruhnya ada hadisnya Pak. Kalau di luar itu ada kitab, coba perhatikan nanti, mudah-mudahan ada ensiklopedia akhir zaman atau kitab zikir akhir zaman. Ini semuanya ada riwayat-riwayatnya, ada hadis-hadisnya, ada hadis yang kuat, ada hadis yang sahih. Jangan Bapak katakan saya membual, berdongeng ya Bu ya. Baca kitabnya di luar sana. Turunnya salju sudah turun sejak 2009 di Tabuk pertama sekali, dan sekarang bahkan Masjidil Haram kita beberapa minggu yang lalu dibungkusi oleh salju. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah Sungai Efrat yang mengalir di Irak kering total, dan sudah terjadi sejak 2014 juga. Sungai Efrat kering total. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah tanda-tanda Dajjal telah lepas terjadi. Tanda-tanda Dajjal lepas, TTDL. Dajjal telah lepas dari ikatan dan belenggunya. Nabi mengatakan jarak antara Dajjal lepas dari ikatan belenggunya dengan dia muncul ke tengah manusia adalah 40 kata Rasul. Kita tak tahu 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 tahun. Jaraknya sejak dia lepas. Tapi tanda-tanda ini ada di Palestina dan ini sudah terjadi. 1, 2, 3. Apa yang pertama? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Lihat ini di hadis Sahih Muslim. Yang pertama Danau Tiberias. Danau Tiberias sudah menyusut airnya dan ini sudah terjadi Pak. Ya. Kemudian yang kedua, apabila mata air Zugar. Mata air Zugar. Ini juga tak jauh dari Danau Tiberias. Sejak hampir 3 tahun ini mata air Zugar 1 tetes pun sudah tidak keluar lagi airnya. Padahal penduduknya bercocok tanam dari air itu dan hidup dari air itu, sekarang sudah tidak ada. Kemudian kebun kurma. Kebun kurma di Baisan. Ini sudah terjadi semua Bapak Ibu yang kami muliakan. Lalu berikutnya apa lagi? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, di sini dia.
maksiat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan sehingga menimbulkan petaka-petaka. Ini adalah maksiat dan maksiat. Manusia diajak segila-gilanya kepada maksiat, mulai dari perzinahan yang sangat terbuka ya, sampai kepada perjudian, perampokan, korupsi, dan yang paling mengerikan LGBT. Ya, semua kekejahatan maksiat dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Dan yang paling kita sedihkan, wahai Bapak Ibu, benteng perlindungan umat Islam dan bahkan satu-satunya penyeimbang bumi, yaitu Mekah Madinah, di situ pun sudah dilanggar, maksiat sudah dibuka pintunya selebar-lebarnya. Betul tidak? Arab Saudi sejak 2016 sampai sekarang sudah menjadi jahiliyah dan menjadi negara liberal. Padahal itulah dia pelindung bumi. Selama orang masih maksimal dalam menjalankan ketakwaan, masih maksimal menjalankan syariat, maka buminya akan masih distabilkan oleh Allah. Tapi ketika maksiat, simpul-simpul syariat satu persatu dilepas di Arab Saudi, penguasa Mekah Madinah, ya, ketika berbagai macam jenis maksiat dibuka dan digelar, bahkan difasilitasi, bahkan dijadikan sumber pemasukan oleh negara yang memimpin Mekah Madinah, maka ketika itu tidak ada lagi yang akan menjaga bumi dari petaka dan bencana. Maka kaum muslimin, ini adalah petaka-petaka dan petaka-petaka yang mengerikan. Nah, sekarang kita sedang ada di jalan sini sekarang. Petaka-petaka mendunia. Yang pertama, zuhurul amradil mu'diyatil musta'siyah. Bermunculannya berbagai macam wabah, penyakit menular yang sangat ganas dan mematikan. Lalu berikutnya apa? Kelaparan akan terjadi di mana-mana. Berarti urutan berikutnya akan kita alami adalah kelaparan terjadi di mana-mana, ya. Kelangkaan pakan. Ini kelangkaan pakan. Sebab hama-hama yang lain juga berdatangan dan orang nggak bisa mengerjakan peternakan pertaniannya, kelangkaan pakan. Kemudian terjadi pembantaian dan pembunuhan karena lapar, pembantaian. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim ini. Ya, pembantaian dan pembunuhan sebab lapar. Sebab lapar. Langsung apa lagi? Kehancuran ekonomi dunia. Ekonomi dunia akan hancur dan orang kembali menggunakan emas dan perak. Ekonomi dunia. Ini mengguncang ekonomi dunia. Selanjutnya apa lagi? Kemarau ekstrim. Sangat panas dan panjang, kemarau ekstrim. Kemarau ekstrim ini sejak 2015-2016 saya sudah sampaikan, Pak. Apa yang disampaikan beberapa pakar ahli dan bumi kita menyampaikan akan terjadi 3 tahun berturut-turut nanti kemarau ekstrim melanda bumi. 2019 sampai 2022. 2019-2020 1 tahun pertama, 2020-2021 1 tahun kedua, 2021-2022 tahun tahun ketiga. Dan 2019 kemarin kita lihat bagaimana dunia dilanda oleh kemarau yang panjang dan berat. Maka yakinlah Bapak Ibu, percayalah 2020 ini kemarau yang akan dihadapi oleh bumi ini di seluruh dunia lebih hebat daripada 2019. Sebab kata Rasulullah, fase keempat ini hari yang kalian jalani lebih berat daripada yang sudah kalian lalui. Hari yang ke depan akan kalian hadapi lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Jadi ke depan ini lebih berat, Bapak. Makanya di sini adalah hiburan total dari Allah, dan ini adalah husnul khatimahnya umat Islam. Ya, karena umat Islam akan habis di fase kelima nanti, serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, di mana umat Islam nanti akan serentak Allah wafatkan. Serentak oleh karena angin lembut, angin yang berbau wangi kesturi, bersumber dari timur atau dari Yaman kata Rasul, dan ini adalah angin kematian. Yang mati oleh karena angin ini hanyalah orang-orang Islam yang ada iman di dadanya. Ketika angin ini berhembus, maka dengan secepat bumi ini dibungkus oleh angin ini. Orang beriman, walaupun imannya hanya seujung kuku dari umat Nabi Muhammad, ketika tersentuh oleh angin lembut ini, terhirup olehnya angin lembut dan sejuk lagi berbau wangi kesturi ini, dimanapun dia berada, walaupun dia di gunung, di gurun, walaupun dia ada di gua, walaupun dia ada di lembah, di mana saja, ketika angin lembut ini menyentuhnya, terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, seluruh orang Islam yang ada iman meninggal dunia. Kejadian ini sekaligus mengakhiri keberadaan orang Islam di muka bumi. Ini selalu saya sebut dengan istilah finish. Nah, yang melanjutkan hidup di bumi ini kata Rasul 1 atau 2 generasi setelah itu barulah bumi dikiamatkan oleh Allah SWT dan alam semesta. Disinilah terjadi tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat yang ke-9, dan terakhir tanda besar kiamat yang ke-10. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali di sini ya. Kita kembali di sini. Kemarau ekstrim ini akan sangat berat 2020. Bagaimana Bapak bisa bertahan hidup? Sementara Bapak mengandalkan, ini aja udah mengerikan ya, kelaparan.
Kemudian kelangkaan pakan, pembantaian sebab lapar, ekonomi dunia hancur, kemarau ekstrim terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian berikutnya wahai hamba Allah, yang akan menyusul kejadian adalah perang dan perang. Itulah dia yang terberat. Perang. Sebelum Imam Mahdi muncul, perang yang akan dihadapi oleh Islam, satu, perang melawan India. Dua, perang melawan Cina. Tiga, perang maaf, harusnya nomor satu bukan India, tapi tidak apa-apa urutan. Ini 1, 2, 3. Yang pertama adalah perang melawan Yahudi dan Syiah. Yahudi. Nah, kalian nanti akan berperang di akhir zaman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di Syam. Syam inilah dia. Syam Yahudinya adalah Palestina. Di Palestina. Syiah di mana di Syam? Suriah, ya, Syria. Ini perang-perang kita, dan kita akan dimenangkan oleh Allah pada akhirnya. Perang dalam malam-malam mereka semua. India sudah mulai cari gara-gara sekarang, ya. Kalau mereka seandainya tidak mendengarkan teriakan dunia, mereka sombong, maka urusan berlanjut kepada perang melawan India. Tapi kalau mereka menghentikan kejahatan mereka dan mencabut undang-undang batil dan jahat yang sudah mereka lakukan dan minta maaf kepada umat Islam, maka mudah-mudahan ini tidak terwujud. Tapi kalau mereka tetap sombong, pasti perang akan terjadi. Dan Allah akan menangkan kita. Itu pengumuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian barulah perang-perang yang disebut dengan PD3. Perang dunia 3. Lihat, ini urut-urutan yang akan terjadi, ya. Perang dunia ketiga. Di waktu yang sama, masih dalam 1 tahun yang sama atau 1 tahun 2 tahun yang sama ini, berikutnya yang terjadi adalah ya saya tidak tahu yang ini urutan penting. Yang penting dia akan terjadi dalam 1 tahun yang sama. Bencana-bencana gempa, ya. Gempa. Oh ya, ini satu lagi. Terhalangnya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian gempa-gempa di seluruh dunia, khususnya Mekah Madinah. Gempa-gempa di Mekah Madinah dan seluruh dunia. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini semuanya akan dihadapi. Sehingga kita ini hidup di mana? Rasul mengatakan saking beratnya ujian ketika itu, orang yang paling kuat imannya lewat kuburan. Dia berharap kalaulah saya yang ada di bawah tanah saya sana, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya ujian hidup di atas tanah. Dia berharap dia yang di bawah tanah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dahsyat sekali petaka-petaka yang akan kita hadapi, ya. Ini yang agenda-agenda ke depan. Persiapan Bapak bagaimana? Persiapan Ibu bagaimana? Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan. Ini ada yang belum saya sampaikan. Huru-hara merata di Timur Tengah, ada yang belum saya sampaikan di sini dia, yaitu terjadinya fitnah di bumi Syam. Fitnah Syam. Syam ini adalah Palestina, Suriah, ya. Dan Nabi berkata, ini setelah huru-hara di Timur Tengah terjadi fitnah Syam. Fitnah Syam ini sejak Maret 2011, Pak, ya, sampai sekarang. Umat Islam betul-betul diganyah sampai habisnya. Apalagi tahun ini 2020, Israel bertekad menghabisi seluruh Palestina. Seluruh Palestina harus menjadi milik Israel, apapun yang terjadi. Ini tekad mereka. Dan perjuangan kita nanti membebaskan Masjidil Aqsa, ya, berjuang untuk bersama-sama sedunia membebaskan Baitul Maqdis kita. Perjuangan kita bela Baitul Maqdis di Palestina akan menjadi fokus perjuangan kita di akhir zaman ini, Bapak Ibu yang kami muliakan. Sekarang kata Nabi, di tengah-tengah semua kekacauan ini ada sesuatu yang dari mana saya selipkan lagi. Dan ini adalah di tengah-tengah kekacauan kegalauan ini, ada yang paling menggembirakan terjadi nanti, alhamdulillah dan Allahu Akbar, yaitu Baitul Maqdis akan merdeka kembali. Ini di tengah kekacauan dan kekisruan petaka-petaka di dunia, ya. Ini petaka-petaka. Allahu Akbar. Nah, wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah bersabda ketika fitnah Syam membara di muka bumi, perintah Rasulullah adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru ini apa artinya, Pak? Terbuka, terang-teranganlah sambil berlombalah antar satu dengan yang lain beramal soleh. Terang-terangan, Pak, terbuka, jelas-jelas saja, nggak apa-apa. Jangan malu-malu lagi baca Quran sambil menunggu bus datang. Jangan malu-malu lagi berzikir dimanapun berada. Jangan malu-malu lagi, saya mau duha dulu, saya tahajud. Jangan malu-malu lagi, Pak.
ini berbuat maksiat nggak malu-malu, tetapi ternyata berbuat amal soleh malu-malu. Nabi mengatakan badiru. Badiru ini artinya terang-teranganlah sambil berlomba-lomba. Ya. Badiru bil a'mal, memperbanyak amalan-amalan soleh, bukan memperbanyak duit. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan soleh fitanan, di masa-masa fitnah. Nah, fitanan ini sambungan hadisnya ada, tapi fitnah ini dijelaskan oleh Nabi. Fitnah itu bukan di Rohingya, fitnah itu bukan di Shishan, fitnah itu bukan di India, fitnah itu bukan di Yaman, fitnah itu bukan di Uighur, Xinjiang, Cina, bukan. Nabi menyebutkan wal fitanu bisyam, fitnah itu nanti adanya di negeri Syam. Ketika negeri Syam sudah dilanda oleh fitnah, seluruh kalian yang ada di muka bumi saatnya setar berlomba-lomba memperbanyak amal soleh, berlomba-lomba terang-terangan memperbanyak amal soleh. Sejak Maret 2011. Sekarang sudah Maret 2020. Sudah berapa tahun? Sudah 9 tahun ya? Udah 9 tahun Bapak Ibu. Artinya kita ketinggalan banget nih momen memperbanyak amal soleh. Udah ketinggalan. Tapi tidak apa-apa. Seandainya Bapak Ibu mampu mengakselerasi, melakukan percepatan memperbanyak amal soleh, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Cepat lakukan. Ini yang bisa saya lakukan. Sebab apa? Di dalam surat Al-An'am ayat 158 Allah berfirman, dari segala petaka-petaka berat ini yang akan terjadi di muka bumi, orang-orang yang beriman yang paling banyak amal solehnya lah yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya dijadikan kokoh, dia tidak akan goncang, ya. Fisiknya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan terkena. Ketika kelaparan dia punya solusi bagaimana dia bisa kenyang walaupun tidak menyentuh makanan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu berkat iman dan amal solehnya sebelum ini. Masya Allah, wahai Bapak Ibu, tak ada guna harta. Lihat yang ada di Diamond Princess, masih ingat? Itu orang kaya dunia semua Pak, 3.700 isinya. Ketika satu orang terinfeksi COVID-19 di dalamnya, semuanya di karantina. Tak boleh merapat ke negara manapun, menolak seluruh pelabuhan. Negara mana saja menolak. Semua kekayaan mereka tak berguna. Mereka hidup dalam putus asa, bagaikan dalam penjara yang tertutup. Mengerikan sekali keadaannya Pak. Nggak ada gunanya kekayaan-kekayaan yang ada. Nah, ini yang punya duit, yang punya tanah luas, yang punya rumah banyak, yang punya mobil, yang punya rekeningnya berapa, nggak berguna di akhir zaman ini. Kecuali dengan duitnya itu dia segera perbanyakkan amal solehnya, perbanyakkan tabungan akhiratnya. Itulah yang nanti yang bisa dipanggil di sesat genting. Masih ingat 3 orang yang terkurung dalam gua? Masih ingat cerita ini? Hadisnya sahih, 3 orang terkurung dalam gua. Apa yang bisa menolong mereka? Jabatan mereka? Enggak. Duit mereka nggak bisa menolong, padahal mereka bawa banyak duit. Apa yang bisa menolong mereka? Amal soleh mereka masing-masing yang mereka undang datang dan menyelamatkan mereka. Betul tidak? Jadi amal soleh itu jangan Bapak Ibu pikir hanya menolong kita di akhirat saja. Di dunia ini bisa nolong kita. Ya, paling puncak adalah yang paling kuat sedekahnya. Terakhir dia berdoa, ya Allah, aku dulu seperti ini. Bila sedekah itu engkau ridhoi Allah, engkau suka, maka tolonglah aku dan kawan-kawanku hari ini ya Allah. Allah bukakan seluruh pintu gua yang tertutup oleh batu besar yang menutupinya. Coba lihat, ternyata di dunia ini disesat genting dan menegangkan. Sedekah dahsyat yang pernah dikeluarkan dapat dipanggil pahalanya menjadi penolong kita Pak. Kita bertawassul atau berwasilah dengan amalan soleh kita. Maka sekali lagi wahai kaum muslimin, ini saatnya kita stop amal salah, stop amal-amal yang salah. Dari dosa-dosa kita tobat dan berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Nah, hamba-hamba Allah, setelah kejadian ini apa lagi yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah terjadi kekacauan, ya, kekacauan dahsyat di Mekah Madinah, kekacauan KSA berdarah-darah. Kemudian berikutnya akan dibunuh seorang lelaki yang memiliki jiwa yang mulia, dicintai orang beriman seluruh dunia. Lelaki ini ketika dibunuh, orang-orang beriman satu bumi marah, seluruh malaikat di langit marah. Kemudian Allah menghibur orang beriman dengan munculnya Imam Al-Mahdi, dibaiat di depan Ka'bah, ya. Imam Al-Mahdi ini antara dua, ya. Saya selalu menyampaikan setelah Dukhon dia muncul, tapi ada kemungkinan beliau muncul sebelum Dukhon. Nah, setelah Imam Mahdi barulah hantaman meteor. Hantaman meteor. Meteor ini yang menimbulkan Dukhon. Meteor ini yang menimbulkan Dukhon. Tanda besar kiamat yang pertama muncul yaitu Dukhon dengan syarat meteor menghantam bumi.
Untuk masalah meteor, syarat-syarat meteor akan menghujani bumi di akhir zaman apabila penguasa Mekah Madinah sudah tergila-gila dengan musik-musik. Sudah apa belum? Yang kedua, apabila mereka sudah mengundang dan mendatangkan penyanyi-penyanyi dari berbagai penjuru dunia. Sudah apa belum? Apabila mereka sudah meminum kembali minum-minuman memabukkan dan barang-barang memabukkan terbuka di mana-mana. Sekarang sudah apa belum? Ribuan ton Pak mereka masukkan barang-barang haram, minum-minuman memabukkan kelas dunia. Mereka datangkan tos-tosan, udah nggak malu di depan TV. Ini adalah syarat-syarat untuk dihantamnya bumi ini dengan hantaman meteor. Inilah puncak petaka Pak, puncak petaka, puncaknya adalah hantaman meteor. Kenapa? Hantaman meteor ini menimbulkan dukhon. Dukhon ini menyebabkan bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Disitulah kita tidak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana, kayak orang di Wuhan sekarang. Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa ngurus ternak, nggak bisa ngurus pertanian, nggak bisa ngurus usaha, nggak bisa juga ke ATM, ya, nggak bisa. Bahkan kamu di siang hari bolong, kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajah, kamu tak mampu melihat apa-apa. Saking pekatnya bumi ini, bumi gelap gulita, matahari tak bisa dilihat. Selama itu bagaimana Pak? Kulkas kita, Bapak harapkan isinya, dia sudah membusuk. Disitulah Nabi memberikan rahasia. Kalau kamu sudah melihat tanda-tanda ini, maka persiapkanlah makanan yang dapat bertahan untuk dirimu dan keluarga kamu selama 1 tahun. Dan hadis Nabi ini Amerika yang buat, hadis Nabi ini Australia yang buat, hadis Nabi ini Cina yang buat, hadis Nabi ini Jerman yang buat, hadis Nabi ini Inggris yang siapkan, hadis Nabi ini Singapura yang siapkan. Mereka persiapkan tempat, mereka persiapkan makanan yang bisa bertahan 1 tahun Pak. Mereka sudah siapkan itu semua, karena mereka yakin tak lama lagi bumi ini akan mengalami hantaman hujan meteor. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, dahsyat yang akan kita hadapi ya. Tapi jangan cemas. Kenapa jangan cemas? Kita tak takut mati kok. Betul? Hidup ini hanya 1 kali di dunia. Ujung-ujungnya juga akan mati. Cuma kita yang kita takutkan mati belum ada persiapan. Kalau mumpung kita masih hidup sekarang persiapannya. Begitu Pak. Mumpung masih hidup sekarang. Dan kita nanti ingin orang yang paling berarti mata Allah di hari kiamat disebut-sebut dengan kemuliaan perjuangan kita, pengorbanan kita. Maka mumpung masih hidup, ayo berjuang untuk Islam. Ayo berkorban kita untuk agama Allah ini. Mumpung masih hidup, buat semua prestasi kita kayak para sahabat Pak. Sahabat sangat yakin akhir zaman itu adalah mereka. Sahabat sangat yakin kiamat itu sudah sangat dekat. Keyakinan mereka ini menyebabkan mereka bersemangat memperbanyak amal dalam hidup mereka. Keyakinan mereka itu menyebabkan mereka totaliti dalam berkorban, berjuang, berdakwah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka takut dan alergi dengan dosa dan maksiat. Mereka takut barang-barang haram masuk ke dalam mulutnya. Dan di akhir zaman ini kita tirulah hal yang sama. Ibarat Allah yang kami muliakan. Demikian. Bagaimana? Udah 1 jam lewat. Lanjut. Kita 2 jam berapa Pak Suparga? Bukan, maksudnya kajian duha kita nanti. Jam 9 ya. Ya, kita ada beberapa agenda lainnya, macet segala macamnya. Oke. Saya ikut komandan aja, bagaimana kata beliau. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, tentu saja kita akan tutup kajian ini. Saya yakin Bapak Ibu merasa kurang dengan kajian ini, betul? Iya, tolong nanti dibuka di channel saya, Uzma Media TV Channel. Ulangi. Di situ ada judul kajian saya, menyingkap rahasia fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, buka itu kajiannya. Yang kedua, buka juga kajian saya, judulnya adalah persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tolong dibuka itu, persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Saatnya Bapak memprioritaskan mendengarkan kajian ini, ya. Kalau Bapak baca saja di buku, tidak nyata seperti saya menyampaikan sekarang, gregetnya kurang, malas kita juga dahsyat. Dan dengan mendengar begini, saatnya Bapak sambil pulang nanti, sambil lampu merah putar ceramah-ceramah saya berkaitan dengan akhir zaman Pak. Semoga Bapak terinspirasi apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat. Secepatnya dengan keluarga saya, apa yang harus segera saya buat. Baik Bapak Ibu, pengajian kita tak mungkin bisa selesai. Sebab ini idealnya itu seminar 2 hari. Dari jam 8 sampai jam 5. Besoknya jam 8 sampai jam 5. Stopnya cuma untuk sholat dan makan, habis itu lanjut. Baru bisa Pak. Itu pun mungkin baru 85 sampai 90% paling banyak bisa tersampaikan. Tapi jadilah seminar 2 hari, nggak mungkin 1,5 jam bisa tembus ini semua.
Bapak lihat tadi saya menyampaikan ini kayak orang menyampaikan berita aja ya. Tak keluar ayatnya, tak keluar hadisnya, kecuali hanya segelintir kecil. Karena kalau saya bacakan lagi ayatnya, saya bacakan hadisnya, tambah nggak cukup informasi yang bisa kita umumkan kepada umat tentang akhir zaman. Oke, sejauh ini Bapak Ibu yakin tidak kalau kita ini sudah di akhir zaman? Maka pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu sudah persiapkan? Bukan persiapan duit, demi Allah. Bapak Ibu juga setelah mendengarkan kajian ini, jangan juga menjadi apatis melihat masa depan. Ya, hilang semangat melihat masa depan. Udah makin aman. Lemes, nggak berselera lagi untuk kerja. Tiba-tiba tulis surat resign dari pekerjaan. Mengingat menimbang udah dekat kiamat, memutuskan fokus untuk ibadah, jadi saya keluar dari pekerjaan. Bukan begitu, wahai Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah sebelum kita sampai kepada kajian final, puncak daripada yang akan saya sampaikan, seperti yang tadi saya umumkan, tolong panitia bersiap-siap. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita punya agenda besar. 2020 ini umat Islam sedunia wajib bergerak, termasuk dari Indonesia. Apa? Selamatkan Baitul Maqdis. Bebaskan Baitul Maqdis. Agenda ini Masya Allah dalam ujian besar. Seharusnya dan sepertinya ini akan tertunda ya. Seharusnya tanggal 21 Maret ini, hari Sabtu dari jam 3 dini hari, bersama-sama umat Islam se-Indonesia dari berbagai provinsi berdatangan ke Monas. Kita akan adakan acara Isra Mi'raj Akbar ya. Dalam tema besar selamatkan dan bela Baitul Maqdis. Seruan Gubernur DKI Jakarta ini layak sekali untuk kita indahkan. Maka resmi kemarin dapat surat panitia yang akan menggelar acara untuk sementara pending dulu acara ini demi menghindari kemungkinan penyebaran wabah virus novel corona baru ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, tapi acara ini tetap akan digelar. Bisa atau tidak jadi kita buat secara seperti ini, kita sudah bisa melakukannya, yaitu pembelaan kita kepada Baitul Maqdis membutuhkan kepada gerak, membutuhkan kepada laju, membutuhkan kepada pengorbanan, dan membutuhkan kepada bensin yang menggerakkannya. Paham Bapak Ibu maksudnya? Paham Bapak Ibu maksudnya? Ingat sekali lagi, ini akhir zaman. Maka perteballah lapisan perlindungan kita dengan kuatkan sedekah. Kita akan kumpulkan sedekah kita pagi hari ini. Kita akan bertekad, ya Allah, hamba secara fisik tak mampu datang ke sana, tapi doa hamba dan harta hamba kirimkan untuk Palestina, ya Allah. Begitu Bapak Ibu. Kita ada di sini. Rasulullah mengatakan barometer iman orang beriman di akhir zaman adalah Palestina. Siapa yang peduli dengan Baitul Maqdis, siapa yang bertekad membebaskan Masjid Al-Aqsa, dialah orang yang beriman. Kepeduliannya tidak hanya sekedar doa, tidak hanya sekedar ikut menyebarkan, tetapi juga ikut mengantarkan yang terbaik yang dia simpan, yang dia punyai, sekaligus jadikan ini sebagai mahar kita kepada Allah untuk menyelamatkan kita di akhir zaman. Jadi wahai Bapak Ibu, bela Palestina, bela Baitul Maqdis berbarengan dengan bela Islam di gerakan kita yang menggerakkan umat dan keislaman perjuang kita di Indonesia ini. Barengan nanti dananya akan kita satukan. Wahai Bapak Ibu, jadi ngambilnya sekarang jangan tanggung-tanggung. Ini untuk bela Palestina dan bela Islam di Indonesia. Satu. Yang kedua, dan ini adalah salah satu misi saya tetap harus keluar. Tanggal 3 Januari kemarin, alhamdulillah bersama Ustadz Abdul Somad, gedung Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kami di pesantren Payakumbuh sudah resmi dibuka. Alhamdulillah yang mengisi gedung itu sekarang adalah santri-santri yang sudah hafiz Al-Quran 30 juz seluruhnya. Ya, ini kabar baik dan gembira wahai Bapak Ibu yang muliakan. Beruntunglah orang-orang yang ikut membangun gedung itu. Dalam ceramah biasa saya sampaikan tetap dan merasa gedung itu dalam 1 tahun 1 bulan total selesai Pak. Alhamdulillah. 12 kali 40 3 lantai. Dan ini dari kayu-kayu terbaik dan pondasinya adalah beton 3 lantai juga. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Suberkah sudah sering sekali ke sana. Setelah itu masalah kita adalah masjid kami ya lebih kurang sebesar yang sebatas dinding inilah dibangunkan oleh Qatar. Lebih kecil sedikit dari yang sudah ada dinding ini. Dibangunkan oleh Qatar dan masjid itu sekarang sudah tak muat lagi menampung santri kita karena warga juga sholat di situ Pak.
apalagi buat acara membludak. Sementara Juni nanti datang lagi santri baru 120-an orang, entah di mana mau ditaruh. Alhamdulillah masih ada lokasi tanah ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Kami bertekad akan memperluas lagi 220 meter lagi. Nah, perluasan ini saya bukakan kepada Bapak Ibu. Ayo sama-sama kita perluas masjid Allah, di mana 24 jam akan dipakai untuk beribadah di dalamnya, menuntut ilmu di dalamnya, acara-acara agama untuk menegakkan agama Allah di dalamnya, dan ada pahala yang mengalir tanpa henti, dan pahala itu adalah bagi bapak dan ibu semua. Berkenankah kita ikut memperjuangkan agama Allah walaupun hanya di Sumatera Barat dilakukan acaranya? Bersedia Bapak Ibu? Maka hari ini kita bergerak bersama-sama. Ustadz, ini bagaimana ceritanya? Kami sudah sepakat dengan panitia pembelaan Baitul Maqdis kita di Indonesia dan juga bela Islam di Indonesia, Baitul Maqdis untuk Palestina ya, dan masjid kita yang ada di pesantren. Nanti kumpulan semua lalu kita bagi 50-50. 50% adalah untuk masjid, 50% adalah untuk bela Baitul Maqdis dan bela Islam. Oleh karena itu Bapak sudah terbayangkan berapa yang harus kita ambil? Ambilkan yang terbaik dari yang kita punya, Pak. Ambilkan yang terbaik. Bismillah. Coba mana panitia kita sudah siap belum? Bergeraklah wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau seandainya ini 220 meter untuk masjid, 220 meter kali RP 2,5 juta ya. 1 meternya 2.500.000. Nah, Bapak Ibu bisa ini ditransfer kalau saya tak bawa dana cash, Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 89. Atas nama Zulkifliha dan BCA Bank Sentral Asia 614 50 473 60 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Ini nomor konfirmasi dan ini sekaligus adalah WA pribadi saya 11331, dan juga ini adalah admin saya 0852 92222408. Tafadhol konfirmasi kemari. Ustadz, saya sudah transfer Ustadz 1 meter, 10 meter. Ustadz, tolong didoakan ya agar anak saya seluruhnya menjadi hafizah Al-Quran. Ada beberapa yang sudah pesan seperti itu. Insya Allah kita pasti akan lakukan dan semoga Allah mengabulkan. Ada juga malah ibu-ibu yang unik sedikit. Ustadz, saya ini cincin pernikahan kami Ustadz. Insya Allah ini membantulah sedikit banyaknya untuk perluasan masjid. Tolong doakan ya Ustadz. Ya Bu, apa doanya? Mohon didoakan agar suami saya tidak menikah lagi. Saya doakan, benar Bapak Ibu ya. Apa pesan khusus Bapak Ibu? Ustadz, istri saya sakit Ustadz, saya ambil 2 meter ya untuk pelebaran masjid. Mohon didoakan istri saya namanya adalah Fulanah binti Fulan. Semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Pasti kita akan doakan. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing punya niat. Ustadz, saya ingin menjadi tentara Al-Mahdi Ustadz. Saya ikut Ustadz. Tolong ini HP saya diterima. Ada beberapa HP anak sekolah Pak kita terima. Anak SMA HP-nya kita terima. Kita jual. Terjual harga seragam 1.200.000, terjual harga 1.500.000. Ada yang seharga cuma 700 ya. Tapi begitu sungguh-sungguhnya mereka. Nah, kita-kita yang ada ini wahai Bapak Ibu, pasti nggak banyak bawa dana, tapi bisa di nomor rekening foto saja, maka niatkanlah ya Allah bismillah. Ini tabungan akhiratku, inilah hartaku. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maluka ma qaddamta. Yang harta milikmu adalah yang duluan engkau kirimkan kepada Allah, itu yang hartamu. Dia menunggumu dan dia menyelamatkan engkau sebelum engkau datang menyusulnya. Tapi yang harta milik orang lain adalah engkau yang mencarinya, engkau mati engkau tak sempat membawanya, dia menjadi warisan bagi orang lain. Itu orang lain yang menikmati, engkau yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerdas-cerdaslah kita setelah mendengarkan uraian macam ini, layaknya kita memperbanyak tabungan sejati milik kita, mempermanenkan harta pencarian kita untuk menjadi pelindung dan pembela kita pada hari kiamat. Baik Bapak Ibu, ibu-ibu kalau nggak bawa duit juga nggak apa-apa, cincin ibu bisa lepas. Oh sudah nggak ada cincin kata ibu kami, udah nggak ada cincin Ustaz, nggak apa-apa, yang ada saja, yang ada cincin mau dia masak jarinya dilepas. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan,
Masya Allah, waktu syuruk ini sudah masuk, maka kita dirasakan ini cukup. Tapi final penyampaian saya, perlu juga saya tetap ingatkan, final penyampaian saya sekarang adalah sekali lagi, apa kata Rasulullah SAW? Jika seandainya besok terjadi kiamat, besok terjadi kiamat kata Rasulullah, hari ini masih ada satu butir biji kurma yang dapat kamu tanam, tanamlah biji kurma itu. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih menyuruh kita menanam biji kurma. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya Rasulullah ini apa? Apakah Rasulullah tidak tahu biji kurma kalau hari ini ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah, padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi tetap menyuruh tanam hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apapun perkara yang positif, besar pahalanya, besar manfaatnya bagi agama dan bangsa, bisa dikerjakan mulai startnya hari ini, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Hari ini buat, walaupun sudah dekat sekali huru-hara kita dengar ini. Masalah jadi atau tidak jadi, sampai atau tidak sampai, itu urusan Allah yang ngatur pahalanya buat kita. Kita menang di pahala karena kita sudah berazam dan memulai start mengerjakannya. Coba lihat Bapak Ibu, pulang dari Baitul Maqdis kemarin, alhamdulillah, saya pulang malamnya nyampe di rumah di pesantren, besoknya lahir anak saya yang ke-18. Semangat Bapak Ibu, ini akhir zaman. Semangat untuk apa? Anak-anak saya banyak. Niat saya, seluruh anak-anak saya nanti akan menjadi ulama-ulama dunia, tokoh-tokoh yang akan membimbing dan mengantarkan kepada kebangkitan Islam dan menuju kepada kejayaan Islam. Ini azam saya. Saya ingin anak saya menjadi pencetak pahala sebanyak-banyaknya yang mengalir pada kami orang tuanya. Jadi selagi masih produktif, istri-istri saya ajak mereka, yuk cetak anak, ayo kata mereka. Ya, niatannya apa? Begitu. Padahal ini udah dekat. Bagi saya itu nggak urusan saya. Yang penting saya ingin Rasulullah berbangga-bangga bahwa umatnya punya banyak keturunan. Dan setiap keturunan kita niatkan menjadi tokoh-tokoh ulama nanti, tokoh-tokoh bangsa nanti, ya tokoh-tokoh negara, pemimpin dunia. Cita-citanya harus begitu ya Pak ya. Begitu juga Bapak mau dirikan pesantren sekarang, dirikan saja. Walaupun ini sudah dekat amat, biar terus saja, teruskan. Jangan seperti tadi kesimpulannya, pulang dari sini pegang anaknya. Nah, kau kelas 3 SMA sekarang? Iya Pak. Udah mau kiamat kan? Udah dengar ceramah tadi? Iya Pak. Masih mau menuju kuliah? Enggak Pak. Bagus. Itu cara berpikir yang keliru dan salah. Lagi sedang bangun rumah, apa kata suami pada istri? Dek, ini kita mau pelebaran rumah kan Dek? Iya, anak-anak kita makin banyak, makin besar-besar, rumah mau baru lebar. Tapi udah mau kiamat juga kan Dek? Iya. Terus gimana kita jual aja rumah, kita ngontrak aja? Ini juga tidak didukung menurut akidah salaf. Yang benar itu adalah kayak Nabi tadi, besok udah mau kiamat, hari ini masih bisa nggak melakukan apa yang positif? Lakukan hari ini, itu yang benar Pak ya. Lakukan, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, entah sempat kita hidup menyaksikan atau tidak. Dan ini sudah huru-hara begitu dekat, nggak pedulilah kita, yang penting itu positif. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga bermanfaat yang kami sampaikan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat, nomor rekening ini adalah sumber penyelamat Bapak Ibu di akhir zaman. Ya, sumber penyelamat Bapak Ibu di akhir zaman. Tegak itu maka bisa dipanggil pahalanya, disesat genting. Jangan lupa tadi apa yang saya sampaikan dan amalan yang saya ajarkan, semoga bermanfaat. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti di luar juga ada madu murni yang sudah saya ruqyah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa Nabi. Madu ini madu murni, 100% seluruh hasil dan keuntungannya adalah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak santri-santri kami yang tak mampu membiayai, sangat banyak anak yatim yang kita hidupi, dan hampir 200 guru dan ustadz yang kita gaji. Kemudian juga sangat banyak unit-unit daripada kepentingan agama Allah yang sedang kita kelola, ini dibiayai oleh madu dan kesturi yang telah diruqyah. Kesturi ini kegunaannya adalah untuk menghalau gangguan jin dan syaitan, menghancurkan bau-bau sihir dengan izin Allah dengan cara dipercikkan bercampur dengan air ke tempat-tempat yang mengalami gangguan sihir. Kalau di tubuh manusia tinggal dioleskan ke ubun-ubun, di belakang telinga, di kedua urat nadi, di pangkal alis ya, dan di depan dagu bagian bawah, kemudian di kedua ketiak dan di lubang pusar. Nanti ibu-ibu bertanya, Ustaz, wanita kan nggak boleh pakai parfum Ustaz. Di sini ada kesturi wanita khusus, satu
botol dan 1 khusus kesturi laki-laki. Kesturi wanita ini tidak berbau sampai menyengat keluar, tetapi ke dirinya memang baunya spesial, dan untuk gangguan jin dan syaitan akan merasakan perubahan yang dahsyat. Pakai terus sampai dia merasa tubuhnya lebih ringan, pikirnya lebih enak, sholatnya lebih khusyuk, konsentrasinya lebih kembali kepada yang seharusnya dan sebagainya. InsyaAllah seluruhnya 100% adalah untuk menolong agama Allah dan menolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di luar sana. Sebagaimana buku juga tadi ada di luar, dapatkanlah kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب دعوات. Ya Allah, ya Rabb kami, sangatlah dahsyat dan hebat petaka-petaka besar yang akan kami hadapi ke depan ya Allah. Kami meyakini bahwa kami belum siap menjalaninya. Kami belum mampu menghadapinya karena iman kami masih rapuh dan lemah. Amal soleh kami masih sangat sedikit dan dosa-dosa kami yang banyak. Ya Allah, sementara Engkau janjikan dalam surat Al-An'am ayat 158 bahwa yang Engkau prioritaskan untuk selamat adalah yang imannya kuat dan amal solehnya banyak. Maka ya Allah, kami berdoa kepadamu, tambahkanlah manisnya rasa iman di dalam dada kami ya Allah. Kuatkanlah iman itu terpancang kokoh di lubuk kalbu kami yang terdalam ya Allah. Dan tambahkanlah hidayahmu sehingga kami benar-benar tertuntun dengan baik dan benar ya Allah. Tabahkan, istiqomahkanlah kami di atas jalanmu yang lurus ya Rabbal Alamin. Setelah kami hijrah, kami mohon kepadamu, sempurnakan hijrah kami dengan pertolonganmu ya Allah. Setelah kami taubat, kami mohon kepadamu, jadikanlah taubat kami taubat yang mampu memberi nasihat kepada kami sehingga kami tidak mengulangi lagi dosa dan maksiat yang sudah pernah kami buat. Itulah taubatan nasuha yang Engkau terima ya Allah. Wahai Rabb kami, berilah kami teman-teman yang bertakwa, majelis-majelis ilmu yang benar, ulama-ulama yang lurus, dan izinkan kami hidup bersama mereka di akhir zaman ini ya Allah. Dan lindungi kami dari teman-teman yang jahat yang mengajak kami kepada lalai kepada agamamu dan jauh dari Engkau serta dekat dengan dosa dan maksiat. Lindungi kami ya Allah dari hawa nafsu yang kuat dan setan-setan yang terlaknat. Lindungi kami dari segala fitnah Masih Dajjal dan huru-hara dan petaka akhir zaman ya Rabbal Alamin. Kami, istri-istri kami, suami-suami kami, anak keturunan kami ya Allah Rabbana amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, wahai Rabb kami, tolonglah perjuangan saudara kami yang sedang berjuang hari ini di Palestina ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Rabbal Alamin. Tolonglah seluruh mujahidin yang sedang berjihad di Suria ya Rabbal Alamin. Tolonglah saudara kami yang tertindas dan dizalimi di India ya Allah. Saudara kami yang tertindas dan dizalimi di Uyghur yang Cina sana ya Allah. Tolonglah saudara kami di Rohingya, saudara kami di Yaman, saudara kami di Ethiopia, di Afrika, saudara kami yang dizalimi di Mesir ya Rabbal Alamin. Saudara kami yang tertindas di seluruh berbagai bumimu ini. Engkaulah Rabbuna, Engkaulah Rabbul Mustad'afin ya Arhamar Rahimin, Engkaulah Rabbul Mazlumin ya Mujibas Sa'ilin, Engkaulah Waliyal Mu'minin fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah ya Mujibas Sa'ilin. Kabulkanlah doa-doa kami, berikan rasa manis dalam hati kami ketika kami beribadah, manis dalam baca Quran rasanya, manis dalam tahajud rasanya, manis dalam duha rasanya, manis dalam puasa Senin dan Kamis rasanya ya Allah. Berikan kepada kami manis dalam mentaati Engkau dan datangkanlah rasa jijik kepada kami ya Allah bermaksiat kepada Engkau. Lunakkan hati kami yang keras dan kasar ya Allah. Lunakkan hati kami yang masih tertutup ya Allah. Lunakkanlah hati kami yang masih jauh daripada ketaatan kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana falakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika